Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Miratus Solihah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Ahmad Dahlan. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM PPG 2222563312. Berikut adalah bukti pendaftaran uji kinerja saya dan ID card yang akan saya gunakan dalam proses pembuatan video pembelajaran. Saya mengajar di kelas 4 di SDN 055, Desa Sima, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian uji kinerja program pendidikan PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Saya mengambil mata pelajaran IPAS dengan materi tumbuhan sumber kehidupan di kelas 4 kurikulum Merdeka. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran saya yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak, kencang kanan, gerak, gerak. Silakan langsung maju seperti biasa, tulis dulu. Good morning, students. Sit down, please. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kemarin jatahnya siapa yang untuk memimpin doa? Yasmin. Oke, Mbak Yasmin, silakan temannya untuk dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Yasmin, terima kasih ya. Boleh duduk. Selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Bagus. Untuk meningkatkan konsentrasi kalian, coba ibu tes dulu ya. Kita tepuk-tepuk bersama ya anak-anak ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru mau tanya dulu, apakah ada yang hari ini tidak berangkat? Ada. Coba ibu tes, ibu tes lagi, ibu cek di papan absen. Siapakah yang hari ini tidak berangkat? Mas Rifan ini kok di sini. Ada dua anak, ada dua ini yang tidak berangkat ya. Ada Mbak Jandra dan Mas Salman. Kenapa ya kira-kira anak-anak ya?
Ada yang tahu? Mbak Zahra kenapa ya? Sakit ya, tadi ditaruh di wadah yang warna merah ya karena sakit. Lalu Mas Arman? Nggak tahu. 2 anak yang tidak berangkat. Ya. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta kita ya terhadap negara kita akan menyanyi dulu ya, menyanyikan lagu nasional yang sesuai dengan bulan ini. Bulan apa nih? Agustus. Ada peristiwa yang sangat luar biasa pada bulan ini. Peristiwa apa ya? Peristiwa apa yo? Indonesia merdeka. Pada bulan ini anak-anak Indonesia merdeka. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik, anak-anak semuanya kita nyanyi bersama-sama ya. Semangat ya anak-anak ya. Merdeka ya, dengan menyanyikan lagu nasional itu menambah kecintaan kita terhadap Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tumbuhan sumber kehidupan di bumi dengan materi IPAS kelas 4. Anak-anak semuanya, masihkah ingat anak-anak dengan pembelajaran yang kemarin? Masih. Kita kemarin belajar tentang apa? Tentang tumbuhan. Apa saja ya bagian dari tumbuhan kemarin yang sudah kita pelajari? Bagian dari tumbuhan apa saja? Akar, batang, daun, apa? Bunga, lalu buah. Anak-anak coba bisa dilihat di sebelah kita. Nah, di sebelah kita itu ada hamparan persawahan yang sangat luas. Warna apa yang tampak di depan kita? Warna hijau. Ada apa saja di sana? Ada tanaman padi. Tanaman apa lagi? Pohon besi, pohon pisang, pohon singkong. Lalu ada apa lagi? Pohon kelapa, ya pohon kelapa, dan masih banyak lagi. Pohon-pohon yang ada di sana itu termasuk ke dalam golongan tumbuhan ya. Yang mana tadi bagian-bagiannya ada akarnya, ada batangnya, ada daun, ada apa lagi? Bunga, apa lagi? Buah. Iya, ada banyak sekali ya bagian-bagiannya. Lalu apakah di setiap bagian itu anak-anak tahu apa bagian-bagian dari tumbuhan tadi itu memiliki banyak sekali fungsi, banyak sekali manfaat. Tahukah anak-anak apa manfaatnya? Nah, oke, belum tahu ya. Maka hari ini kita akan belajar mengenai itu anak-anak. Kita akan belajar mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, dengan tujuan ya pembelajaran hari ini dengan mengidentifikasi bagian tumbuhan, tumbuh-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya,
bisa tahu ya, bisa tahu. Anak-anak dapat mengidentifikasi, tujuannya yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Tadi ada bagiannya akar. Apa sih fungsinya dari akar? Ya, apa sih fungsinya dari batang? Apa sih fungsinya dari daun? Nah, kita akan belajar semuanya. Ayo kita cari tahu ya, anak-anak. Baik, sebelum Ibu akan menjelaskan lebih lanjut, coba adakah dari anak-anak yang tahu nih nomor 1? Apa saja tadi apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Batang, akar, daun, buah, bunga. Oke, berarti sudah tahu ya. Nomor 2, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Nah, bagian tumbuhan yang mana yang berguna untuk, yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Bagian apa? Bagian, oke, akar. Ada yang bilang akar. Lalu ada lagi? Ada yang bilang batang. Lalu daun. Sebutkan saja semuanya. Jadi disebut semuanya ya. Padahal kita hanya akan mencari yang berguna untuk bertahan hidup dan untuk melindungi diri. Bagian yang mana sih pada bagian tumbuhan ya yang untuk bertahan hidup? Ada yang bilang batang Bu, ada yang akar, ada yang daun, nanti ada yang bunga, ada yang buah. Sebutkan semuanya. Padahal kan tidak semuanya berfungsi untuk itu ya. Oke, kita akan belajar. Ada yang mau tahu di bagian manakah bagian tumbuhan yang untuk melindungi diri? Ada yang mau tahu? Mau tahu? Oke, mau tahu, betul? Oke, kita akan belajar itu ya, anak-anak. Lalu lagi, Nadia, ada lagi nih nomor 3-nya. Bagian mana nih dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Ada yang bilang akar lagi. Pertanyaan apapun jawabannya akar. Akar. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Tumbuh itu ke atas, bukan di samping. Bagian mana ini ya yang untuk tumbuh? Oke, ada yang tahu? Ada yang jawab biji, yang untuk tumbuh biji kan? Lagi? Batang, ada yang jawab batang. Daun, ini terus lagi sebutkan lagi bunga. Semuanya disebutkan bagian tumbuh-tumbuhan ya. Lalu nomor 4 nih, bagian mana sih dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Berkembang biak itu berarti menambah atau membuat keturunan ya kan? Kalau pada manusia ini kan berarti perempuan melalui proses yang namanya hamil lalu melahirkan. Jadi kalau pada tumbuhan dia juga berkembang biak, tetapi caranya berbeda, tidak melalui hamil dulu ya. Ada caranya. Lalu apa sih yang berguna untuk berkembang biak? Bunga, ada yang jawab bunga. Bunga. Lalu biji, ada yang jawab biji. Untuk berkembang biak ada yang bunga, ada yang biji. Lalu mana yang benar? Mana yang benar Mas Rifki? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Saya tahunya mie goreng dikasih telur, dikasih saus, enak buat sarapan. Ya, ya Mas Rifki. Pagi ini sarapannya apa Mas? Nggak sarapan, pantesan kelihatan kurus. Kalau dilihat dari gunung. Kelihatan kurus kalau dari. Kita cari tahu ya anak-anak, apa sih bagian tumbuhan yang berguna untuk berkembang biak? Untuk berkembang biak, untuk tumbuh, kemudian untuk melindungi diri. Yuk, untuk mengetahui, ayo anak-anak kita simak video berikut. Sebelumnya anak-anak siapkan dulu bukunya, siapkan buku, siapkan alat tulis. Nanti dalam video yang Ibu putarkan
bagian-bagian yang penting. Catat bagian-bagian yang pentingnya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tumbuh-tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya bagian tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah, memperkokoh tumbuhan alat pernapasan seperti pada pohon bakau, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong dan bagian tumbuhan. Dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dan yang kedua juga menopang tubuh tumbuhan, ya, supaya tidak lemes, ya kan? Kalau misalnya tanaman tidak ada batangnya, cuma dari akar langsung daun, ya, yang ada dia tidak bisa berdiri. Yang ketiga ada tempat menyimpan cadangan makanan, ya, seperti pada tumbuhan sagu dan pada tumbuhan tebu. Bagian tumbuhan. Yang ketiga adalah daun. Daun berfungsi terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis sebagai alat pernapasan tumbuhan dan sebagai tempat pengeluaran zat tumbuhan dan Silakan dicatat, ini bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu bunga. Silakan dicatat, ini bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu bunga. Ya, bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Pada bunga terdapat putik yang menjadi alat kelamin betina, lalu benang sari yang menjadi alat kelamin jantan. Fungsi buah yaitu tempat menyimpan cadangan makanan, ya, dari hasil fotosintesis. Dan yang kedua untuk melindungi biji dari pengaruh buruk lingkungan. Dari pengaruh buruk lingkungan. Kemudian di dalam buah itu terdapat biji. Nah, biji inilah yang menyebabkan buah dikatakan sebagai bagian tumbuhan yang berfungsi untuk berkembang biakan, karena di tengahnya ada bijinya, ya, dimana melalui biji dapat membuat tumbuhan berkembang biak atau hidup lagi, ya, ada lagi gitu anaknya. Perhatikan, Bu Guru di sini punya NKPD, ya. Nanti akan Bu Guru bagikan. Tetapi sebelum itu, anak-anak bentuk kelompok dulu. Ini kan duduknya sudah bersama, tetapi kan belum ada nama kelompoknya, ya. Anak-anak buat kelompok dulu, nama kelompoknya, ya. Silakan nanti dibahas, diskusi dulu. Tentukan nama kelompoknya. Nanti setelah ditentukan nama kelompoknya, buat yel-yel kelompok. Yuk, silakan diskusi dulu. 2 menit. Baik, kelompoknya sudah terbentuk kan, anak? Sudah. Coba Bu Guru tanya, yang bagian sini nama kelompoknya apa? Kelompok melati. Kelompok yang ini? Bunga tulip. Bunga melati, bunga tulip. Lalu sebelahnya? Bunga mawar yang harum mewangi. Selanjutnya bunga matahari. Wah, seperti brosnya Bu Guru ini, ya, matahari, ya. Panas. Oke, tadi Bu Guru memberitahu anak-anak untuk membuat yel-yel. Apakah sudah jadi yel-yelnya? Sudah. Oke, bisa ditampilkan, ya? Oke, coba Bu Guru mau
lihat yel-yel dari kelompok Melati. Ikuti ya Bapak Ibu ya. Berdiri bagaimana? Oke, berdiri ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Melati. Oke. Waduh, hot sekali tentang kelompok matahari. Oke, yel-yelnya bagus-bagus ya anak-anak ya. Yel-yelnya bagus-bagus sekali anak-anak semuanya. Bagus, sudah pinter buat yel-yel. Kalau buat yel-yel aja bisa, pasti mengerjakan LKPD juga pinter, ya kan? Oke, diperhatikan anak-anak ya. Bu Guru akan membagikan LKPD ini ke setiap kelompok. Silakan nanti dikerjakan bersama-sama. Ya. Ada 2 lembar anak-anak, ada 2 lembar LKPD yang nanti akan Bu Guru bagikan di setiap kelompok. LKPD yang pertama dan LKPD yang kedua. Semuanya harus dikerjakan. Nanti kita butuh waktu berapa lama ini mengerjakan? 15 menit cukup? Oke, nanti akan Ibu beri waktu 15 menit. Setelah selesai nanti silakan siapkan 3 orang ya untuk maju presentasi menerangkan jawabannya. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Bu Guru akan membagikan LKPD-nya. Kelompok Melati, kelompok Tulip, kelompok Mawar, dan kelompok Matahari. Sama ya. Sudah berakhir ya. Kita presentasikan ya. Siapa yang mau maju duluan? Bagus, kelompok Melati. Baik, kelompok Melati siapa yang mau maju? Ya. Oke, boleh, silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Melati. Ya, kelompok Melati akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan nanti boleh ada yang menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Melati akan hasil dari kelompok kami. Ya, oke, bacakan. Bagian tumbuhan, daun, bunga, buah, batang, akar. Daun berfungsi sebagai
Sudah? Oke, itu tadi presentasi dari kelompok Melati. Adakah dari anak-anak yang mau menanggapi? Oke, ada Mbak Adel dari kelompok Tuli. Baik, silakan Mbak Adel mau menanggapi apa? Penampilannya sudah bagus, semoga lain waktu bisa lebih kencang lagi suaranya. Oke, kata kelompok Tulip penampilannya itu sudah bagus. Semoga lain waktu suaranya bisa lebih kencang lagi ya. Tadi itu suaranya kencang banget, tetapi mic-nya di sini. Ya, mic-nya kurang, katanya suaranya kecil. Ya, lain waktu lebih kencang lagi ya. Tepuk tangan untuk kelompok Melati. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang mau presentasi? Oke, kelompok Tulip. Silakan kelompok Tulip. Daun menghasilkan makanan sebagai energi untuk tumbuhan dan hidup. Buah Oke, sudah penampilan dari kelompok mapan. Ada yang mau menanggapi? Iya, kelompok Melati. Semangat sekali kalau kelompok Melati ya. Coba Mbak Lida, ya silakan ditanggapi. Menurut pendapat saya, presentasinya sudah cukup bagus, namun untuk penyampaiannya belum runtut. Oke, tadi katanya presentasinya sudah bagus, tetapi penyampaiannya belum runtut. Runtut itu urut ya anak-anak ya, belum urut gitu. Di sini Bu Guru punya alat peraga. Ini adalah macam-macam bagian dari tumbuhan. Nanti coba ya, anak-anak kan tadi sudah mengerjakan LKPD, juga sudah melihat video. Nah, sekarang Bu Guru mau tes pemahaman anak-anak semuanya. Ya, silakan nanti setiap kelompok boleh maju satu atau dua anak untuk menempelkan bagian tumbuhan serta fungsinya. Di sini Bu Guru punya alat tuspin ya untuk menancapkan dan punya nama-nama bagian tumbuhan serta fungsinya. Nanti bisa ditempelkan sesuai fungsinya ya. Di sini juga sudah ada anak panahnya. Oke, Mbak Selvi, silakan. Ya, tempel di fungsi. Ya, silakan Mas Han. Bagian tumbuhan daun yang mana? Daun yang mana daun? Oke, lalu fungsi dari daun. Ya, Marisa, silakan. Fungsi dari bunga? Oke, Mbak Yasmin. Nanti yang terakhir buang ya. Siapa nih yang mau maju? Fungsi dari daun. Selanjutnya apa lagi nih yang belum? Ya, silakan. Oke. Fungsi dari buah? Mas? Oke, buah. Bagian batang siapa? Oke, Mbak Lida, silahkan. Baik anak-anak, ini Ibu cocokkan ya, benar atau salah jawaban dari teman-teman kalian. Untuk yang pertama ini, akar posisinya ada di sini, benar?
Benar atau salah? Lalu di sini dikatakan kalau fungsinya akar itu sebagai penopang tubuh tanaman agar dapat tumbuh dan berdiri tegak, serta sebagai penyerap air dan mineral dari tanah. Betul tidak? Betul. Tepuk tangan untuk yang sudah maju. Ya, selanjutnya ada batang. Batang berfungsi sebagai tempat menempelnya buah, daun, bunga, ya, kemudian menyalurkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Ini betul sekali ya. Kemudian daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan. Nah, betul. Lalu bunga sebagai. Sekarang mari kita membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Oke, coba Bu Guru tanya. Kita hari ini sudah belajar apa? Tentang tumbuhan dan fungsinya. Betul Mbak Naswa. Hari ini kita sudah belajar tumbuhan dan fungsinya. Lalu di tumbuhan itu tadi ada bagian tumbuhan yang berguna sebagai alat perkembangbiakan. Apa itu? Bunga. Lalu ada lagi tumbuhan sebagai alat penyerap air. Akar. Betul sekali. Ada juga yang berguna sebagai menyalurkan air untuk seluruh bagian tubuh-tumbuhan. Batang, bagus. Ada juga bagian tumbuhan yang berguna untuk membuat makanan. Mas Rifki, jangan melamun. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membuat makanan apa ya Mas Rifki? Apa? Guyang-guyung, guyang-guyung. Jangan melamun. Apa ya anak-anak semuanya? Itu semuanya saja tahu Mas Rifki. Gelang-geleng, gelang-geleng. Nah, berarti tidak memperhatikan. Ada bagian tumbuhan yang berguna untuk melindungi diri. Tadi apa ya? Yang untuk melindungi diri. Contohnya pada tanaman mawar. Bagian tumbuhan yang berguna untuk melindungi diri. Melindungi diri, akar dan batang itu ya. Lalu bagian daun tadi ada yang disebut sebagai proses pembuatan makanan. Proses pembuatan makanan itu disebut apa? Fotosintesis ya. Itu. Oke, anak-anak semuanya paham untuk pembelajaran hari ini? Baik, Bu Guru akan melakukan evaluasi ya. Anak-anak di sini Bu Guru ada beberapa pertanyaan. Ya, seperti tadi silakan anak-anak secara berkelompok dikerjakan. Ya, dikerjakan pada buku masing-masing. Nanti dikumpulkan. Gitu ya. Sudah selesai? Oke, dikumpulkan dulu ya untuk jawabannya, nanti Bu Guru koreksi. Banyak juga ya. Adakah yang mendapat nilai di bawah 65? Oke, berapa Mas bisa nilainya? 60 ya tadi ya, bisa ya? Iya. Oke ya, berarti ada yang nilainya. Oke, sudah cukup. Nah, ada yang nilainya 100 itu berarti sudah bagus. Ya, nanti akan dapat penghargaan. Kalau
bawah 65 nanti akan mendapat remedi. Ya, untuk soal pengayaannya tadi sudah buku tulis, di buku tulisnya nanti bisa dilihat. Dan khusus yang remedi juga tugasnya sudah guru berikan. Nanti bisa dilihat. Gitu ya anak-anak, nanti bisa langsung dikerjakan. Oke, sekarang guru akan merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Guru mau tanya, coba jawab dengan semangat dan dengan jujur ya. Apakah anak-anak senang hari ini? Senang. Bagus. Bagian mana yang membuat anak-anak senang? Belajar. Terus menulis. Kemudian tadi ada apa lagi? Melihat video ya mengenai bagian-bagian tubuhan. Ada lagi? Menyanyi lagu nasional. Bagus sekali. Apakah akan lebih semangat untuk pembelajaran besok? Semangat. Wow, bagus sekali. Besok kita akan melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Selamat siang anak-anak semuanya. Nanti anak-anak silakan boleh pulang. Tapi sebelumnya Bu Guru ingatkan untuk yang tiket hari ini jangan lupa bersihkan kelas dulu ya. Ya, nanti tetap semangat anak-anak semuanya. Hati-hati jalan. Besok jangan lupa berangkat lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.